Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program Pendidikan Finansial Uang Anda persembahan City PK dan City Foundation bagi masyarakat Indonesia. Peranan perempuan dalam keluarga saat ini sudah tidak sekedar urusan dapur dan bukan sekedar mengurus suami, serta mengasuh dan mendidik buah hati. Jika pria adalah kepala keluarga, maka istri merupakan navigator yang membantu mengarahkan keluarga Anda menuju tujuan yang ingin dicapai. Salah satu peran strategis perempuan dalam keluarga yaitu mengelola keuangan keluarganya. Dan biasanya peran ini diberikan kepada istri, baik yang hanya sebagai ibu rumah tangga biasa maupun juga yang sebagai wanita karir. Mengapa hal ini terjadi? Karena hal ini pada dasarnya perempuan lebih detail dalam mengurus keuangan keluarga. Sedangkan bagi Anda yang masih lajang dan bekerja, mengelola keuangan sendiri merupakan tantangan tersendiri. Bagaimana Anda harus pintar dalam mengatur pengeluaran sekaligus menata masa depan dengan penghasilan yang dimiliki. Sahabat uang Anda, dalam rangka menyambut Hari Ibu, topik perempuan dan uang inilah yang akan saya bahas selama setengah jam ke depan di stasiun kesayangan kita bersama TVRI. Dan saat ini di studio uang Anda sudah hadir narasumber kita, Ibu Dr. Insinyur Sulikanti Agusni, MSc, Deputi Bidang Pengarus Utamaan Gender, Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA. Beliau yang akan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian KPPPA dalam memberikan edukasi finansial kepada kaum perempuan di Indonesia. Nah, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Dan saya ingin menyampaikan selamat Hari Ibu sebelumnya. Kemarin kami sudah menyelenggarakan acara puncak Hari Ibu di Taman Mini Indonesia. Senang sekali mendengarnya Ibu. Nah, saya akan langsung aja. Ibu, bagaimana kondisi umum kemampuan perempuan Indonesia terkait pengelolaan keuangannya menurut pengamatan Kementerian KPPPA? Baik, mungkin saya akan sampaikan begini. Banyak sekali ibu-ibu yang bertanya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai berbagai hal terkait dengan pemanfaatan keuangan. Dan sebetulnya hal-hal ini merupakan bagian yang bukan menjadi tugas kami sebetulnya, karena kami adalah lembaga kebijakan. Namun demikian, hal ini menjadi satu bagian yang perlu dijadikan bagian kebijakan dari kami juga, sehingga kami pun melakukan kerjasama dengan OJK. Mungkin ini satu lembaga keuangan yang baru dibentuk untuk memperhatikan bagaimana kebutuhan perempuan Indonesia. Oke. Berarti Ibu kalau dari bagian kebijakan, nah mengingat kondisi yang sekarang ada di Indonesia, upaya apa yang dilakukan oleh kementerian di bagian kebijakan dalam meningkatkan kemampuan melek finansial ini bagi perempuan? Kami melihat bahwa banyak sekali ibu-ibu yang belum paham. Sebetulnya sederhana, ibu-ibu ini seringkali, apalagi sekarang ya, ibu-ibu ini banyak sekali penghasilannya ya, sudah mulai baik kondisi Indonesia ini. Banyak uang yang mereka terima, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Demikian pula mereka yang masih lajang, sekarang pendapatan mereka tidak seperti pada zaman saya dahulu. Penghasilan kami sangat kecil, tetapi anak-anak sekarang penghasilannya sudah baik, tapi mereka tidak memanfaatkannya dengan baik. Nah, ini yang harus kita berikan pendidikan, mungkin financial literacy atau pendidikan keuangan, atau sadar keuangan, bagaimana memanfaatkan keuangan itu. Nah, ini menjadi bagian yang perlu dikembangkan dan perlu diketahui oleh ibu-ibu rumah tangga dan mereka-mereka yang masih baru bekerja. Mereka yang baru. Nah, Ibu, terkait dengan melek finansial ini, adakah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh KPPPA untuk sehubungan dengan seperti ini? Ya, kami membentuk satu kebijakan itu tidak demikian langsung begitu ya. Kami bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, misalnya dengan
Kementerian Keuangan, dengan OJK tadi, dengan perbankan, dan merekalah yang akan melaksanakan tugas-tugas dalam hal ini. Dari perbankan misalnya BI sudah dikembangkan Ayo Menabung misalnya. Itu salah satu bentuk dari masukan yang telah kami sampaikan kepada perbankan bahwa salah satu kebijakan yang perlu dimasukkan adalah pengetahuan tentang keuangan bagi kaum ibu. Itu salah satunya. Nah, demikian juga OJK, mereka memahami bahwa kaum perempuan banyak sekali sekarang berperan di berbagai instansi, di berbagai sektor untuk ekonomi di dalam rumah tangga. Sekarang industri rumahan menjadi satu ikon yang perlu kita kembangkan untuk Indonesia. Nah, mereka harus memahami bagaimana mengelola uang. Begitu. Tapi melihat begitu banyaknya penduduk di Indonesia dan wanita di Indonesia, sebenarnya ada hambatan apa sehingga kemampuan perempuan Indonesia masih dalam keuangan masih rendah? Kembali lagi itu kepada sumber daya manusia, ya. Sumber daya manusia kita banyak. Kembali lagi kita dari kecil, ya. Dahulu kita belajar menabung. Kalau sekarang kurikulum kadang-kadang sering tidak diberikan kebiasaan-kebiasaan untuk belajar menabung. Itu misalnya salah satu contoh sederhana. Namun ada juga kekurangan dari kita adalah yaitu tadi belum biasa memperoleh uang banyak. Kita tidak biasa mengelola uang dengan banyak, kita menjadi berjiwa konsumtif, tidak memikirkan, memilah-milah mana yang harus kita dulukan, mana yang prioritas, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu yang harus menjadi bagian yang harus dipelajari, dan ibu-ibu ini perlu untuk mengetahui tentang itu. Jadi ibu-ibu ini memang perlu mendapatkan pendidikan edukasi lagi ya tentang keuangan. Iya. Nah, baik Ibu Suli, pada segmen berikutnya kita akan mempersilahkan sahabat uang Anda untuk ikut berdiskusi di pagi ini. Sosialisasi 4 pilar ini tidak bermaksud kalau ada kesepakatan nasional, target undang-undang ini adalah kita harus berubah pola pikir budaya bangsa. Pemimpinnya, elitnya seperti apa, perilaku mereka, sikap mereka, tindak tanduk mereka. Seringkali bahwa yang dananya dari APBN atau APBD, tapi justru diakui sebagai kerja keras suatu kelompok tertentu. 4 pilar Gatsu 06 setiap Kamis pukul 22 hanya di TVRI. Kami ajak Anda mengenal ragam racikan Nusantara. Ini juga menu favorit yang ditentang nih. Oh, iya. Resep masakan dengan bahan rempah-rempah asli Indonesia. Harus mesti garam merica gitu ya. Kuliner Nusantara, Senin hingga Kamis pukul 11.30 hanya di TVRI. Sahabat uang Anda, kini saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, mohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan, dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda, kendali di tangan Anda. Nah, sahabat uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya ingin kembali bertanya kepada narasumber spesial kita, Ibu Suli. Ibu Suli, bisa dijelaskan contoh operasional dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian? Kebijakan yang sedang kami kerjakan pada saat ini adalah pengembangan industri rumahan. Nah, di dalam pengembangan industri rumahan ini, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan ini menjadi salah satu pokok yang harus diketahui oleh ibu-ibu, karena ibu-ibu harus mengetahui bagaimana memilah. Karena ini di rumah, ya, kegiatannya di rumah, harus tahu mana yang penting untuk kegiatan rumahan, mana yang untuk pribadi. Jadi ibu-ibu harus tahu untuk usaha uang modal pokoknya berapa,
itu yang uang untuk usaha sendiri, kemudian untuk diri kita sendiri, keperluan belanja sehari-hari, nah itu juga harus dipisah, begitu. Nah ini yang menjadi bagian dari salah satu bidang pemberdayaan bagi ibu-ibu. Ini pokok ya untuk kesadaran keuangan. Kalau ibu-ibu sudah tahu ini, biasanya terutama mereka yang sudah di industri rumahan akan mudah karena di situ akan pandai mengambil keputusan. Begitu. Nah, Ibu kalau misalnya seperti tadi ya, kan akan dilakukan lebih banyak mungkin UMKM atau industri rumahan. Apa sih yang dilakukan dari kementerian ini untuk mengatakan nih kepada ibu-ibu bahwa uangnya ini harusnya dipisah gitu? Apakah ada penyuluhan, ada briefing, atau ada seperti apa? Kementerian Pemberdayaan Perempuan tidak melakukan langsung ya. Jadi kita bekerja sama dengan kementerian-kementerian operasional atau lembaga-lembaga operasional lainnya. Jadi kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian KUKM, dan kementerian-kementerian operasional lainnya, bahkan dengan lembaga-lembaga lainnya, misalnya lembaga perbankan, lembaga swadaya masyarakat. Kita selalu bekerja sama dengan mereka sehingga kita dibantu bagi mereka atau lembaga-lembaga keuangan untuk kita berikan masukan tentang pendidikan keuangan sehingga mereka menyusunkan modul tentang pendidikan keuangan. Nah, itulah yang diberikan kepada ibu-ibu industri rumahan. Nah, demikian cara kami untuk memasukkan informasi itu. Berarti bukan hanya kebijakan, tapi juga memberikan sebagian caranya, tetapi melalui dari bagian lainnya atau divisi kementerian lainnya. Nah, setelah apa yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah pernah tercapai atau pencapaian yang berhasil dilakukan? Kalau pencapaian, kita belum bisa mengatakan capaian ya, karena ini selalu berproses. Tetapi, dan itu bukan proses kami, bukan hasil kami, tetapi ini merupakan dampak ya, dampak dari apa yang telah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berikan kepada kementerian-kementerian lain, kepada kepada LSM ataupun perbankan. Setelah mereka menyadari bahwa ini kaum ibu kurang dalam hal ini loh, misalnya sekarang dalam kesadaran keuangan. Nah, kalau dari kementerian menyatakan hal ini, kita sampaikan kepada teman-teman mitra kerja kami. Nah, mereka menyusun modulnya. Nah, demikian sehingga itu disebarluaskan. Nah, ini menghasilkan banyak hasil dan itu banyak dilakukan oleh berbagai perbankan. Ya, baik, kita angkat teleponnya dulu ya. Baik. Halo, selamat pagi Uang Anda. Selamat pagi Uang Anda. Selamat pagi. Uang Anda, kendali tangan Anda. Iya, dari mana dan dengan siapa? Dengan Ibu Rita dari Sukabumi, Ibu. Iya, silakan pertanyaannya. Ibu, saya mau bertanya bagaimana caranya ya, kadang kita perempuan ini kan suka konsumtif ya Bu ya, gelap mata gitu, apalagi kalau kita lagi sedang ke mall gitu kan. Iya. Bagaimana caranya biar kita tidak terpengaruh gitu loh dengan hal-hal yang kayaknya sepatunya bagus, kemudian pakainya bagus gitu. Bagaimana caranya kita bisa menghemat uang yang kita punya? Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaan untuk Ibu Rita di Sukabumi. Nah, pertanyaannya itu dia bertanya, perempuan kan sering gelap mata kalau lihat barang pengen beli. Nah, gimana caranya mengendalikan itu? Oh, baik. Ibu siapa tadi? Ibu Rita. Ibu Rita, kita harus menahan diri yang jelas ya Ibu ya. Kita harus membiasakan diri bagaimana apa yang kita ingin dengan apa yang kita butuhkan itu beda. Kalau yang kita butuhkan itu misalnya gini, kita hari ini mau makan apa sih? Nah, kita mau makan bakso. Tapi sebetulnya kita tuh butuhnya, yang kita butuh itu kita makanan yang bermanfaat untuk kita sehari-hari. Harus ada sayur, harus ada daging, harus ada. Nah, itu yang kita butuhkan, Bu. Tapi kita inginnya bakso. Lah, bukan berarti kita tuh beli bakso, bukan Ibu. Nah, itu yang membedakan. Nah, di situ kita harus menahan diri, kita mau beli bakso apa mau beli sayuran yang bermanfaat.
Nah, di situ kita harus berpikir, ibu-ibu harus mulai berpikir mana yang dibutuhkan, mana yang yang diperlukan, mana yang kita ingin. Nah, di situ kita harus berupaya menahan diri, Ibu. Begitu caranya. Jadi memang harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan-jangan ingin beli bakso padahal di rumah sebenarnya sudah masak ya. Jangan-jangan juga di rumah sebetulnya sudah ada bakso. Iya. Tapi karena pada saat itu di depan kita ada bakso, kita pengen beli bakso, gitu ya. Nah, hal ini memang sering sekali nih terjadi kepada wanita ya. Barangkali sebagian besar hal ini terjadi dan membuat akhirnya uang yang harusnya dibelanjakan setiap hari di rumah untuk belanja habis, sehingga katanya kan ada 10 koma. Kalau gaji itu 10 koma, tiap tanggal 10 udah koma terus habis. Nah, itu bagaimana tuh Bu kira-kira yang harus dilakukan oleh para wanita itu? Yang jelas ibu-ibu harus rajin mencatat, ya, mencatat setiap hari pengeluaran ibu itu apa saja. Pada saat pertama kalau terima gaji dari bapak, misalnya kalau ibu tidak menerima dari bapak ya, tapi kalau ibu bekerja sama saja sebetulnya. Kalau ibu bekerja begitu terima gaji, dilihat berapa jumlah gaji terimanya, kita catat di dalam buku. Kemudian kalau bisa kita simpan sebagian, kita sisihkan dulu. Itu yang penting. Apakah nanti yang disisihkan itu akan dipakai lagi, itu soal nanti. Yang penting kita sisihkan dulu, kita simpan, tabung istilahnya. Nah, itu penting. Tapi yang utama, catat dulu pengeluaran kita hari ke hari, sehingga kita bisa melihat dalam 1 bulan dan bulan berikutnya kebiasaan kita biasa mengeluarkan biaya-biaya itu apa saja, belanja kita berapa sebulan, pengeluaran apa saja yang setiap bulan kita keluarkan. Nanti kita jadi tahu. Nah, jadi kita tahu kebutuhan kita. Begitu. Kalau sekarang mungkin dapat gajinya, kebutuhannya nggak tahu gitu ya Bu ya. Lalu kalau mencatat ini kan kebanyakan orang agak malas ya untuk mencatat. Bisa nggak sih Bu? Saya sering lihat juga nih di toko buku ada buku yang tulisannya buku kas. Isinya cuman kolom uang masuk, uang keluar, saldo. Kira-kira itu bisa membantu nggak untuk ibu-ibu? Menurut saya sangat membantu ya. Tapi kalau kadang-kadang ibu-ibu kan ada yang nggak ngerti ya, ditulis saldo malah jadi takut ya. Kadang-kadang ditulis saldo, apa nih saldo katanya. Nggak usah itu deh, kita tulis aja pengeluaran hari ini belanja daging 100.000, tulis aja 100.000. Uang kita berapa yang ada di kita, diterima berapa ya, dikurangkan saja begitu. Jadi lebih mudah ya. Jadi lebih mudah. Baik, kita angkat teleponnya dulu. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, ada. Ya, halo Ibu. Ya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Ibu Merlin di Flores. Ibu suaranya terlalu jauh sih, bisa dikencangkan? Dibesarkan televisinya, Bu. Iya, silakan pertanyaannya. Uang Anda dari tangan Anda. Iya, silakan pertanyaannya, Ibu Merlin. Begini, Bu. Saya ini seorang ibu rumah tangga. Iya. Yang punya usaha kecil. Saya punya warung. Iya, saya nggak begitu jelas Ibu mendengarnya. Saya dengar. Ya. Saya punya warung, Bu. Iya, silakan terus. Ya, Bu, saya mau konsultasi sama Ibu. Iya. Lalu? Saya ini uangnya masuk tiap bulan. Iya. Tiap hari. Selalu ada, Bu, tapi entah kemana uang itu. Iya, baik. Jadi pertanyaannya bagaimana, kemana larinya uang itu gitu ya Bu ya? Baik Ibu. Ya Bu, bagaimana penjelasan Ibu kepada kami? Iya. Baik Ibu Merlin atas pertanyaannya. Nah, Ibu inilah yang sering terjadi. Punya usaha, uangnya masuk, usahanya maju, tapi uangnya nggak tahu. Iya, Ibu Merlin. Seringkali kita di dalam usaha warungan memang
ini yang sering dilakukan Ibu. Kalau setiap kali Ibu harus mencatat Ibu, yang masuk, yang terbeli itu dicatat. Bahkan Ibu, kalau yang Ibu beli juga ya, Ibu harus catat juga yang dibeli berapa. Misalnya Ibu beli di situ ada 5 kilo beras misalnya, ada di situ ya 5 kilo beras harus ada. Kemudian dibeli orang 2,5 kilo misalnya, jadi kita tahu bahwa berkurang 2,5 kilo. Uang yang kita terima berapa, itu kita catat, punya catatannya. Di akhir sore hari setelah Ibu berhenti berjualan, catatan itu Ibu buka lagi, sehingga Ibu hitung uangnya berapa, kemudian yang ada di tangan Ibu berapa uangnya, dengan catatan itu berbeda atau tidak. Kalau itu ada bedanya, nah berarti Ibu sudah pakai mungkin ya. Kadang-kadang kita suka nggak sadar kan, kalau kita tidak membedakan mana uang yang usaha dengan uang kita sendiri yang kita perlukan untuk keseharian. Mungkin anak lagi main gitu, dia ingin minta jajan, nah langsung kita kasih uang yang ada di kocek kita, padahal itu uang hasil dagang sebetulnya. Nah itu kita berikan kepada anak itu, kepada anak. Nah jadi kita tahu, oh uang itu kemarin saya berikan kepada anak untuk jajan. Nah harusnya itu dicatat Bu, jadi kita tahu uangnya larinya kemana ya Bu ya. Kalau kita catat setiap hari sedikit-sedikit, lama-lama kita akan mengetahui kesalahan kita sendiri ya, bahwa uang itu kita tidak kita olah dengan baik. Kalau kita punya catatannya, maka kita akan tahu bagaimana mengolahnya. Nah Ibu Suli nih ya, mungkin ada kebingungan barangkali dari Ibu Merlin ini, kalau dia ternyata harus menggunakan uang itu untuk biaya sehari-hari, jadi belanja dari situ dan lain-lain, itu jadi bingung barangkali ya untuk itunya. Iya, jadi memang yang sederhana. Kalau kita lihat misalnya, kalau masih sederhana sekali, kita lihat uang pangkal kita mengolah. Misalnya kita punya uang pokok 100.000 misalnya, waktu kita berjualan kita dapat uangnya menghasilkan 250 misalnya, berarti kita dapat untung 150. Tetapi ingat, yang 100 itu adalah uang pangkal, uang kita, modal. Jangan itu dipakai. Nah yang 100 itu harus kembali lagi dijadikan modal lagi. Yang 150, nah ini lebih kan. Nah kita harus pisahkan lagi nih. Yang 50 mungkin untuk nambah ya, nambah usaha kita. Yang 100 mungkin inilah untuk keuntungan kita, bisa kita pakai untuk keluarga. Gitu Bu. Oke, berarti sebenarnya uang itu bisa dipakai buat kebutuhan keluarga dan untuk pengembangan usaha ya. Ya. Nah, baiklah sahabat Uang Anda, demikian segmen interaktif kita. Nah bagi Anda yang belum berhasil menghubungi, silahkan kirimkan email ke info@uanganda.or.id. Sesaat lagi kita akan menjawab segmen email Anda. Rina, saya pusing dengan kebiasaan saya gelap mata dalam berbelanja. Apalagi sebentar lagi saya akan menikah. Bagaimana caranya saya mulai belajar untuk mulai menabung? Apakah perlu untuk membuat rekening bersama? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ibu Suli untuk membantu menjawab. Untuk rekening bersama ya. Enggak, ini tadi dia bertanya, dia suka gelap mata, uangnya suka habis, tapi sekarang mau menikah. Untuk menikah, kemudian untuk rekening bersama. Ya. Yang penting sekarang ini dengan Ibu siapa namanya? Ada namanya? Nggak ada? Ada ya, silakan langsung aja Ibu. Oh ya baik ya, Ibu untuk Nuning. Ibu Nuning. Kalau ini sekarang kan belum menikah, lebih baik ya ini dengan diri sendiri dulu ya, kita mengaturnya. Kalau kita sudah bisa mengatur untuk kita sendiri, nanti dengan teman hidup akan lebih baik. Nah, dengan diri kita sendiri kita bisa mengaturnya itu dengan cara kita menulis itu tadi ya. Kita rajin, hari ini kita belanja apa, untuk keperluan untuk pernikahan kita yang kita perlukan apa, kembali lagi apa yang kebutuhan kita yang kita perlukan dengan keinginan itu harus dipisah, jangan disamakan, karena kalau keinginan itu bisa lebih dari yang dibutuhkan
Nah, kita itu yang harus kita pisahkan. Nah, kemudian kita catat. Nah, untuk itu kita bisa menjaga berapa jumlah uang dan kita tidak boleh besar pasak dari tiangnya, begitu. Baiklah Ibu Suli, terima kasih sudah hadir di acara kami. Nah, sahabat Uang Anda, demikianlah episode kita hari ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat Uang Anda. Silahkan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook page di alamat Uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Saya Rina Dewilina dan Ibu Suli. Sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh